Pisang raja di antara pohon palem, salam seroja dan berkah dalem. Setelah 9, pastilah 10. Sebelum 2, pastilah 1. Akan kita lewatkan tahun 2020. Kita sambut tahun 2021. Sahabat-sahabat pelita kasih dimanapun Anda semua berada, salam jumpa dengan saya Romo Stefanus Estatora Harjo PR dari Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang, Sawangan di Magelang. Inilah edisi terakhir pelita kasih di tahun 2020, sekaligus hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Karena esok kita segera akan menapaki tahun baru di tahun 2021. Sebelum kita meninggalkan tahun 2020, izinkan saya menghaturkan sekali lagi selamat merayakan Natal yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lampau. Namun semoga gemanya tetap menggaung di dalam hati kita. Seperti pesan dari Bapak Presiden Jokowi di dalam perayaan Natal bersama tahun 2020 ini, beliau berkata, hendaknya orang-orang Kristiani menyalakan lilin dalam hatinya dan membagikannya kepada sesama. Lilin harus tetap bercahaya. Hati kita harus tetap bercahaya. Hidup kita harus tetap bermakna bagi sesama. Ini berarti Natal tidak hanya kita rayakan dengan kemeriahan luaran, tetapi sungguh ada di dalam hati dan tetap dihidupi sepanjang hari. Sahabat-sahabat pelita kasih, kali ini saya menyapa sahabat-sahabat dari teras Pastoran Santo Kristoforus Banyu Temumpang, atau saya menyebutnya inilah teras inspirasi. Mengapa? Setiap hari, baik sore dan terutama malam, bahkan hingga tengah malam, saya hampir setiap hari duduk di tempat ini. Untuk apa? Yang saya bawa adalah handphone. Terkadang juga bawa laptop, beberapa buku yang menemani saya. Untuk apa? Dari tempat inilah saya memproduksi, menyiapkan, memproses beberapa program yang selama ini saya haturkan kepada sahabat-sahabat semua. Sebut saja adalah pelita kasih yang selalu hadir menyapa setiap minggunya pada hari Rabu, yang merenungkan bacaan-bacaan liturgi harian yang diharapkan dapat menemani sahabat-sahabat mengisi hari dan semoga membekali hidup dan menjadi penyerta di dalam karya-karyanya. Dari tempat ini saya juga sering mengedit apa yang sering saya liput dengan program yang saya beri judul Pelangi Kehidupan. Ketika saya menyempatkan untuk jalan-jalan di beberapa tempat, entah tempat-tempat rekreasi, entah menikmati alam indah pegunungan, sungai dan lain-lainnya. Dicoba walaupun sedikit, saya mengajak untuk menemukan beberapa butir permenungan dari peristiwa-peristiwa kehidupan atau dari alam indah yang ada di sekitar kita. Di tempat ini juga saya sering mengedit atau merampungkan edisi-edisi permenungan yang saya sebut pelita jiwa, yang juga hadir
1 bulan setidaknya dan tahun 2020 sudah terselesaikan 12 edisi Pelita Jiwa. Sebuah permenungan yang mengangkat dari kisah-kisah inspiratif yang juga saya sajikan kepada sahabat-sahabat semua. Dan jauh dari ketiga program itu, sejak tahun 2016 ketika saya masih ada di Kota Sorong, Papua Barat, menjadi misionaris domestik di sana, saya telah memulai dengan program atau hasil permenungan yang saya tuliskan dalam permenungan harian yang disebut Pelita Hati, yang juga sering saya bagikan kepada sahabat-sahabat baik melalui jaringan WhatsApp maupun yang diupload setiap saat, setiap hari melalui web Sesawi.net. Dari Sesawi itulah sebetulnya saya diberi kesempatan untuk boleh membagikan pengalaman rohani, pengalaman iman harian yang memang ditampilkan melalui edisi permenungan tulisan. Di samping sahabat-sahabat bisa membuka melewati grup-grup WhatsApp, tetapi sahabat-sahabat semua juga sudah bisa mengaksesnya bahkan malam sebelum hari yang bersangkutan melalui web Sesawi.net. Bisa dibuka www.sesawi.net. Itulah sebabnya maka tempat ini, teras ini saya sebut sebagai teras inspirasi. Hawa dingin di paroki Banyu Temumpang, udara yang sangat sejuk membantu saya untuk melancarkan menemukan ide-ide dan membantu saya juga untuk melancarkan di dalam mengedit segala sesuatunya. Atas dukungan sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat pelita kasih, sahabat-sahabat pelita jiwa, sahabat-sahabat pelangi kehidupan, dan sahabat-sahabat pelita hati, semakin memompa semangat saya untuk tetap membagikan refleksi-refleksi yang singkat dan memang amat sederhana, tetapi semoga sungguh bermakna bagi sahabat-sahabat semua. Dan hari ini saya mengakhiri edisi dari Pelita Kasih dan juga Pelita Hati. Tetapi jangan khawatir, untuk tahun depan, esok hari, saya pun juga dengan semangat dan doa dari sahabat-sahabat semua tetap akan melanjutkan karya itu. Sekali lagi, walau hanya sederhana dan banyak kekurangan di sana sini. Rasanya bahagia bila sedikit jerih payah yang saya persembahkan ini sungguh bermakna dan berguna bagi sahabat-sahabat semua. Saya dibantu di dalam memproduksi beberapa program-program ini untuk perekaman kamera. Seperti saya sering meminta bantuan teman saya, seorang koster di sini, Mas Agus. Saya juga sering meminta bantuan untuk saudara saya Hana yang membantunya untuk program sahabat pelita jiwa. Dan saya juga sering meminta beberapa bantuan lain orang-orang muda yang bisa membantu saya. Terlebih ada satu program yang belum saya sampaikan, adalah program bulanan yang muncul setiap minggu pertamanya, adalah program Mutiara Iman Katolik yang durasinya itu cukup panjang, berkisar setengah hingga bahkan 45 menit, yang ditangani oleh sahabat saya, orang muda juga, yakni saudari Teresia Indah. Mereka semua saya libatkan untuk menjadi berkat, semoga juga memberkati sahabat-sahabat semua. Mohon doakan kami, doakan sahabat-sahabat yang membantu saya di dalam menampilkan program-program ini agar tetap sehat walafiat dan tetap boleh berkarya. Sekali lagi, walaupun sedikit dan sederhana, boleh memberikan persembahan bagi sahabat-sahabat semua. Mengakhiri tahun 2020 ini
izinkan saya memohon maaf atas segala kekurangan saya. Ada sebuah pantun atau parian di dalam bahasa Jawa. Walang kekek kecemplung santen. Santen wayu sampun kalih dinten. Sahabat-sahabat pelita kasih, cekap semanten, yen wonten lepat nyuwun pangapunten. Dan yang paling terakhir, mari kita songsong tahun 2021 dengan penuh optimisme bahwa Tuhan akan menyertai kita. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ada pulaunya. Jangan bimbang dan jangan bingung. Tuhan senantiasa melimpahkan berkahnya, berkah dalam.